Pembacaan firman Tuhan hari ini dipetik dari Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala puji syukur kepadamu ya Bapa yang di surga. Kami bersyukur atas kemurahan dan kemuliaan-Mu pada hari ini. Dan pada hari ini kami dapat berdiri di hadirat-Mu adalah atas anugerah-Mu yang begitu besar. Dan kesempatan yang kami ada di sini untuk beribadah, Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Dengan rendah hati kami berdoa ya Bapa, bukalah mata rohani kami, telinga rohani kami, dan jamahlah, sentuhlah hati kami ya Tuhan, dengan firman-Mu yang tidak berubah. Tuhan kami siap mendengar, kami siap dibentuk oleh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang tertinggi pada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sila duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semua. Dan Tuhan besertamu. Ya, dan pada pagi yang mulia ini bagi pihak Diosis Sabah dan juga Gereja St. Patrick, kami sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Pulis kepada semua warga PDRM. Ya, dan mari kita sama-sama ya memberi tepukan dan menyambut mereka semua. Kami sangat berbesar hati atas kehadiran semua warga Kristen dari PDRM dan juga daripada Jabatan Immigration dan juga daripada Jabatan Penjara Tawau dan semua yang berkhidmat untuk negara kita sempena ya hari yang mulia ini ya sempena Hari Pulis tahun ini. Dan saya percaya banyak antara ya pegawai-pegawai dan juga anggota-anggota pulis dari warga ya yang berkhidmat mungkin tidak kenal saya, ada baiknya juga saya kenalkan diri saya terlebih dahulu kepada Anda semua. Saya adalah Bishop John Yo, pembantu Bishop Diosis Anglican Sabah dan juga padri penguasa ataupun rektor Gereja St. Patrick Tawau. Dan Bishop Diosis kita, Archbishop Dato' Melter Jikitais juga menyampaikan salam beliau kepada semua warga PDRM, Immigration dan juga dari Jabatan Penjara pada pagi ini. Dan juga mengucapkan selamat ya Hari Pulis. Ya, beliau sekarang ini berada di Turki. Ya, dan oleh itu ya dia sampaikan salamnya kepada Anda semua. Ya, dan saya secara pribadi berasal dari Labuan. Ya, dan setiap tahun pada bulan November kami akan menyambut hari peringatan, Memorial Day, untuk memperingati semua prajurit-prajurit yang telah berkorban untuk negara dan juga menghormati dan menghargai mereka yang masih berkhidmat untuk negara. Dan saya senantiasa sangat terharu setiap kali kami adakan kebaktian dan juga acara peringatan tersebut. Martin Luther, ya, salah seorang padri dan juga ahli teologi pada abad yang ke-16 ya, dan juga pernah berkata, dan ini adalah kata-katanya yang diterjemahkan kepada bahasa Malaysia adalah ini, dan dia berkata, apabila saya berfikir mengenai seorang askar sedang menjalankan tugasnya untuk melindungi mereka yang baik, yaitu masyarakat, ya, dan menjaga serta melindungi istri dan anak, rumah dan ladang, harta benda, kehormatan dan keamanan, maka saya dapat melihat
betapa berharga dan mulia pekerjaan ini. Ianya lebih daripada pekerjaan, lebih daripada kerjaya. Ianya adalah satu panggilan. Tuhan bagi semua yang berkhidmat demi masyarakat dan negara. Ya, ianya adalah sangat, ya ini benar-benar merupakan satu penghormatan dan juga satu kebaktian yang sangat penting untuk kita senantiasa mendoakan ya mereka yang berkhidmat. Dan bukan saja mereka berkhidmat, mereka melindungi negara kita demi untuk memelihara keharmonian, kesejahteraan, dan kemakmuran negara tercinta. Ada amin? Ya, jadi sekali lagi kami memberi satu tepukan gemuruh ya untuk menghargai semua yang berkhidmat. Haleluya. Dan ada baiknya juga saya tambah di sini. Karena di dalam keadaan politik hari ini, kadang-kadang ya, perayaan ataupun kebaktian seperti ini menimbulkan prasangka ataupun salah faham. Apalagi kalau viral yang tidak bertanggung jawab, yang memutarbelitkan. Ya, jadi oleh itu, ya, apalagi bila kita melihat semua pegawai-pegawai berpakaian seragam di gereja hari ini. Ya, tapi saya ingin nyatakan di sini dengan jelas bahwa tidak ada apa-apa kaitan dengan politik pada pagi ini. Ada amin? Ya, dan kita hanya di sini semata-mata untuk menyembah Tuhan dan menghormati dan menghargai semua anggota dan pegawai yang berdedikasi, yang mengasihi dan berkhidmat kepada negara. Ada amin? Amin. Kami beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Dan hari ini juga selain daripada kebaktian dan juga mendoakan semua yang berkhidmat untuk negara, ya sempena Hari Pulis ya selepas kebaktian, ya kami menjemput ya dengan rendah hati menjemput semua warga ya PDRM, Immigration ya dan juga Jabatan Penjara untuk bersama-sama untuk menikmati ya makanan tengah hari bersama-sama. Ya, yaitu yang akan diadakan di Calvary Crown, ya, restoran Calvary Crown, ya. Jadi oleh itu selepas kebaktian sila menuju ke sana dan di situ juga kita akan ada ya sedikit cendera hati untuk semua ya pegawai yang berkhidmat untuk negara. Ada amin? Haleluya. Oh, mau tepuk tangan boleh juga. Ya, sila tepuk tangan. Haleluya. Nah, kepada mereka yang bukan dari gereja St. Patrick, ya kami di sini adalah di tengah-tengah siri khotbah daripada kitab Ibrani. Ya, ini adalah kebiasaan di gereja Anglikan di mana kita pelajari daripada kitab daripada firman Tuhan daripada kitab ke kitab yang seterusnya. Dan untuk permulaan tahun ini kita mempelajari daripada kitab Ibrani. Nah, kitab Ibrani mengajar dan mendorong kita sebagai umat Tuhan ya untuk setia sampai akhir. Ya, itu adalah tujuan dan juga kesimpulan ya buku ya ataupun kitab Ibrani. Adalah untuk mendorong seluruh umat Tuhan ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk setia sampai akhir. Dan kedua, ya tujuan kitab Ibrani bukan sahaja mendorong ya dan juga ya memberi semangat kepada semua yang berjuang di dalam perjalanan rohani, hidup rohani mereka. Ya tujuan kedua adalah juga untuk ya memberi amaran ya ataupun membangkitkan ya satu sikap waspada terhadap ya bahaya dan juga perangkap yang dapat memesongkan iman kita. Jadi di dalam kitab Ibrani, apabila Anda membaca kitab Ibrani, Anda juga akan melihat ada 5 ya amaran ataupun 5 perkara yang harus kita berhati-hati. Ya, yaitu kita harus berhati-hati supaya tidak hanyut di bawah arus dunia ini, ya, jangan terikut-ikut sampai kita sesat di bawah arus. Yang kedua adalah kita ya harus berhati-hati supaya hati kita tidak keras terhadap Tuhan.
Ya, ia juga memberi amaran bukan saja hanyut di bawah arus, amaran untuk tidak mengeraskan hati, di mana firman Tuhan mengatakan janganlah keraskan hatimu. Selain daripada itu, ada juga amaran yang ketiga, yaitu jangan berontak, jangan melawan Tuhan. Jangan melawan Tuhan, jangan menjadi lamban, jangan mundur di dalam imanmu. Itulah pesanan daripada firman Tuhan. Dan amaran yang keempat adalah jangan meremehkan firman Tuhan. Jangan meremehkan Tuhan. Dan yang kelima, jangan terpesong. Jangan terpesong daripada jalan untuk mengikuti Tuhan. Jadi jikalau kita membaca Alkitab, jikalau kita membaca lebih-lebih lagi kitab Ibrani, kita akan melihat kelima amaran ini berulang-ulang kali. Dipesankan supaya kita dapat terus beriman dan setia sampai akhir. Ada amin? Dan yang ketiga, di dalam kitab Ibrani juga mendorong kita. Jadi untuk setia sampai akhir, untuk tidak terpesong, tersimpang, apa yang kita harus buat. Dan juga di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Ibrani, kita juga digalakkan, didorong untuk tetap fokus kepada Kristus yang merupakan pencipta ataupun perintis dan penyempurna iman kita. Amin saudara. Jadi pada pagi yang mulia ini, saya ingin meneruskan siri ini, yaitu tentang bagaimana kita dapat setia sampai akhir. Kita kata sama-sama setia sampai akhir. Yes, kata sekali lagi setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Jadi kita akan belajar bagaimana kita dapat untuk setia di dalam iman kita sampai akhir dengan cara mengelak daripada perangkap-perangkap yang bahaya ini yang boleh memesongkan iman kita daripada Allah. Ada amin? Ada amin? Jadi oleh itu daripada bacaan yang telah dibacakan tadi daripada kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 hingga 3, saya ingin mendorong Anda 3 perkara bagaimana kita boleh menjadi setia kepada Tuhan sampai akhir. Yang pertama adalah untuk kita menyadari bahwa kita adalah sebahagian daripada umat beriman. Kita kata sama-sama 1, 2, 3. Kita adalah sebagian daripada umat beriman. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Mari kita baca dengan suara yang kedengaran. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah we have a cloud of witnesses. A cloud of witnesses. Ianya bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapakah mereka ini? Siapakah saksi-saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita ini? Di dalam pasal yang ke-11 atau bab 11, bab sebelumnya adalah kita akan dapati. Bila kita membaca Ibrani pasal ke-11, kita akan mendapati bahwa semua saksi-saksi ini adalah pahlawan-pahlawan iman, tokoh-tokoh iman yang telah mendahului kita. Mereka adalah umat Tuhan yang percaya, yang setia. Mereka hari ini sudah duluan dan mereka menjadi saksi-saksi. Sama seperti di dalam stadium bola sepak, apalagi Sabah tahun ini boleh tahan ya. Oke, siapa yang ikut bola sepak di sini? Halo. Hari ini semua ada banyak pegawai polis nih, anggota pun tidak berani angkat tangan. Tuan, oleh kerana kamu semua di sini, semua mereka cemas hari ini. Nyanyi suara pun tidak keluar. Mau tepuk tangan pun segan-segan. Sekarang minta angkat tangan semua pun takut.
Ya, haleluya. Nah, siapa yang suka bola sepak di sini? Silakan angkat tangan. Ada beberapa banyak di sini juga. Ya, oke, alright. Kalau kamu semua suka bola sepak dan pernah pergi ke stadium, ya mungkin stadium Likas sekurang-kurangnya ataupun stadium yang lain. Ya, di dalam stadium kita boleh bayangkan semua pemain-pemain ya ataupun olahragawan dan sebagainya ada olahraga yang lain dan sebagainya ataupun main bola sepak lah kata bola sepak. Ya, kita dapat melihat mereka semua dikelilingi oleh semua penyokong, semua fans. Ya, yang mendorong mereka. Ya, dan yang di sana mereka bersorak, mendorong, mereka bertepuk tangan dan sebagainya. Disitulah ya kami dapat melihat suasana apa yang dimaksudkan dikelilingi oleh semua penyokong-penyokong ataupun fans. Tetapi di sini ada perbezaannya. Perbezaannya bukan kita yang jadi fans atau bukan kita yang jadi penyokong. Kita adalah di tengah-tengah perlumbaan itu. Dan siapa yang mengelilingi kita adalah tokoh-tokoh yang telah duluan. Mereka yang telah berjaya ya dan telah mengakhiri perjuangan mereka dengan kecemerlangan. Mereka menjadi semua penyokong-penyokong kita. Mereka yang mendorong kita, mereka yang menggalakkan kita, mereka yang bertepuk tangan, mereka yang mengatakan kepada kita jangan putus asa. Jangan berhenti, teruskan perjuanganmu dengan baik. Inilah mereka. Mereka adalah yang di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dia ada Hall of Famous. Dia from the Hall of Fame, Dewan Kemasyuran. Itulah mereka. Mereka yang telah menjalani dan mengakhiri perjuangan mereka dengan cemerlang dan mereka merupakan saksi-saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Yang masih lagi di dalam perjuangan iman kita. Di dalam perjalanan hidup rohani kita bersama Tuhan. Ada amin saudara. Mereka yang memberi semangat kepada kita pada pagi ini. Mereka yang memberi semangat, dorongan dari surga. Supaya kita juga tetap setia. Ya, jadi oleh itu, inilah tokoh-tokoh iman. Inilah ya yang telah pun mendahului kita, yang kini menjadi teladan buat Anda dan saya. Bila kita membaca firman Tuhan, kita dapat mempelajari corak hidup mereka, teladan mereka, dan kita dapat juga mengikut dan meneladani ya hidup dan juga iman mereka. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada petikan yang pendek yang baru saja kita baca tadi, ya, daripada saksi-saksi ya atau ya Dewan Kemasyuran ini. What can we learn from this Hall of Famous? Ya, pelajaran utama yang kita boleh pelajari adalah kita hidup untuk satu tujuan semasa kita berada di bumi. Saya kata sekali lagi, kita hidup untuk satu tujuan semasa kita berada di bumi ini. Dan tujuan itu ya adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati, Allah mempunyai tujuan yang sama bagi kita semua. Tidak kira kedudukan ataupun pangkat. Ya, semua yang percaya, semua umat Kristen, umat yang beriman, mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 kita melihat tokoh-tokoh yang berbeza kedudukan dan juga kehidupan. Ada yang dipanggil untuk menjadi pemimpin dan diberikan jawatan yang tinggi. Ada pula yang menjadi warga biasa, mereka biasa-biasa seperti yang lain.
Tetapi hidup mereka, panggilan mereka, tujuan mereka sama. Yaitu tetap setia kepada Allah dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mereka telah hidup dengan satu tujuan ini. Ya, dan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Hidup mereka berkenan di mata Tuhan. Melebihi cita-cita pribadi mereka, hasrat pribadi mereka. They live for a higher calling. They live for a higher purpose. Itulah apa yang kita harus tangkap. Itulah yang harus kita faham dan terapkan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita mulai faham apa ya kehendak Tuhan buat hidup Anda dan saya, yaitu hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka ianya akan menjadi lebih senang buat kita menyelaraskan, align ourselves, menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup berkenan kepadanya. Ya, sama seperti ya, di dalam seluruh Alkitab juga mendorong kita untuk melakukan yang sama. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang ke-10 menyatakan dengan begitu jelas. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Tuhan, tetapi sekarang menjadi umatnya. Yang dulu tidak dikasihi Tuhan, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah apa yang firman Tuhan nyatakan mengenai identiti kita. Lebih daripada warga negara Malaysia, kita mempunyai kewarganegaraan surgawi. Firman Tuhan melihat kita yang percaya sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah kedudukan kita, itulah identiti kita. Dan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan juga. Ada amin? Tidak kira siapakah kita. Tidak kira kedudukan kita. Tidak kira keberadaan kita. Yang paling tua sampai yang paling muda. Yang paling kaya sampai yang paling miskin. Yang paling tinggi di dalam jawatan sampai yang terendah sekalipun. Semuanya mempunyai tujuan yang sama, memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kata pada kawan sebelahmu, muliakan nama Tuhan. Ya, jadi oleh itu ya saudara-saudari, sebagaimana yang saya katakan, bila kita mulai fahami kehendak Tuhan buat hidup Anda dan saya, maka kita dapat menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan oleh itu 1 Korintus pasal 10 ayat ke-31 menyatakan ini. Dan aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, tidak kira apa sekali yang kamu lakukan, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan. Kita kata sama-sama, kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Aduh, lembutnya suara kamu hari ini. Terlampau manis hari ini. Ya. Dan saya menjemput ya semua warga ya PDRN dan semuanya ya juga ya kata dengan suara yang nyaring yang kuat yang boleh didengar. Ada amin? Ya, lebih kuat daripada masa ya drill kamu. Alright. Oke, mari kita kata sama-sama kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kata pada kawan sebelahmu, ini barulah. Haleluya. Kita hidup untuk tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, di dalam petikan yang sama di dalam Alkitab juga menyatakan, ya bukan sahaja
Ya, kita dikelilingi oleh saksi-saksi. Ya, bagaikan awan. Bukan saja kami dikelilingi dengan mereka yang telah mendahului kita, yang sekarang ini mendorong kita untuk tetap setia. Kita juga ya senantiasa berperang dengan dosa. Kita bergumul. Kita bergelut dengan dunia dan dosa. Firman Tuhan menyatakan, sekali lagi kita baca. Ya, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi-saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan menyatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kebenarannya adalah ini, saudara-saudari, selagi kita hidup di muka bumi ini. Ya, kita telah percaya kepada Tuhan. Dosa kita diampuni. Tuhan telah memberi hidup baru dan juga hidup kekal pada semua yang percaya kepadanya. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi selagi kita hidup di muka bumi ini dan juga hidup di dalam tubuh yang fana ini, kita masih lagi bergumul dan bergelut melawan dosa. Firman Tuhan menyatakan bahwa dosa ini adalah yang merintangi, yang coba merintangi ini. Di dalam bahasa asalnya, yaitu bahasa Yunani, ya, perkataan yang digunakan, yang diterjemahkan di dalam bahasa Malaysia adalah merintangi kita. Ya, bahasa asalnya adalah lebih jelas, yang mengatakan bahwa dosa-dosa ini senang melekat pada kita. Bukankah ini ada sesuatu yang nyata? Bahwa dosa senang melekat kita. Itulah pergumulan kita. Itulah pergelutan kita. Itulah yang kita harus berperang. Melawan. Karena dosa digambarkan sebagai sesuatu yang mudah melekat pada kita. Ya. Jadi oleh itu kita harus senantiasa menanggalkan dosa ini. Dosa adalah sesuatu yang membelenggu kita, yang mengikat kita, yang membebani kita, yang menghalang kita daripada melangkah maju ke hadapan. Lebih-lebih lagi melangkah maju mendekati Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak perlu menjelaskan ataupun menamakan dosa secara terperinci. Karena kita semua tahu apa dosa-dosanya itu. Dosa-dosa yang selalu mencoba menggoda kita. Kita menghadapinya, bergumul dan melawan dosa setiap hari. Segala perkara yang menghalang kita daripada mendekati diri kita kepada Allah. Apa sahaja, tidak kira apa sahaja. Perkara yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu adalah dosa yang merintangi kita. Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, one solution. Salah satu daripada caranya. Ya, di dalam firman Tuhan ada nyatakan beberapa perkara yang kita harus ambil tahu. Dan kita harus lakukan untuk menjadi setia sampai akhir, untuk melawan dunia dan dosa. Salah satunya dinyatakan di sini di dalam Ibrani pasal 12 adalah menanggalkan. To throw off. To take it off. Ya, ianya adalah perkataan yang diterjemahkan di dalam bahasa Malaysia adalah untuk melepaskan, menanggalkan. Let it go. Let it go. Nah, teringat pula saya movie Frozen. Ya, let it go. Okay. Let it go. Everybody say, let it go. Let it go.
Itu adalah salah satu daripada caranya untuk keluar daripada jerat dan perangkap ini. Karena dosa ya digambarkan adalah sesuatu yang sangat mudah terlekat pada kita. Dan caranya adalah satu. Adalah menanggalkan. Cabutnya. Buangnya. Lepaskan. Lepaskan. Ya. Tinggalkan. Ya. Dan jangan kembali kepadanya. Inilah maksudnya. Ya saudara-saudari. Inilah maksudnya. Ya. Tapi masalahnya ya, masalahnya adalah kecenderungan kita sebagai manusia. Dan kami selalu memberi ya alasan buat hidup, untuk hidup kita. Bahwa manusia ini, kita ini lemah bah. Pernah dengar itu? Pernah kata itu? Apa boleh buat? Lemah bah. Kecenderungan kita saudara-saudari adalah kita mencintai dosa kita dan sukar untuk melepaskannya. Itulah yang membuat kita terjerat dan tertarik jauh di dalam jurang dosa. Karena kita tidak sanggup melepaskannya. Firman Tuhan menyatakan kepada kita ya bahwa apa yang kita harus lakukan adalah marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat sukar. Karena kecenderungan kita adalah kita lebih sayang, lebih suka, lebih cinta kepada dosa daripada Tuhan. Oleh itu kita bergumul. Oleh itu kita bergelut. Oleh itu kadang-kadang setiap kali kita datang beribadah, saudara-saudari, kita rasa serba salah. Apalagi kalau padri di atas sini ya membawakan firman Tuhan akan dosa. Aduh, aku lagi. Amin saudara. Tapi ini firman Tuhan yang kita harus dengar. Apa yang saya ingin katakan di sini sebelum saya lupa katakan ya di ujungnya. Selagi ya saudara-saudari, ini semuanya adalah anugerah Tuhan. Dengar dan dengar baik-baik. Selagi kita masih dapat mendengar ya firman Tuhan, selagi kita masih dapat mendengar teguran daripada firman Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Ada amin? Ada amin? Selagi kita dapat mendengar, itu adalah kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Oleh itu kita harus mendengar. Janganlah sampai ke hari di mana hati kita seperti yang dipesankan ataupun diberi amaran daripada firman Tuhan, di saat di mana harinya tiba, di mana hati kita begitu keras seperti batu dan kita tidak mendengar lagi. Itulah saat yang paling what's the word for it? Most pitiful. Yang paling, saya pun lupa apa perkataan di dalam BM-nya. Ya. Bila kita sampai ke hari di mana kita menjadi begitu keras, di mana kita berontak dan hati nurani kita tidak lagi terasa apa-apa, itu adalah saat yang paling menyedihkan buat hidup kita. Amin saudara. Jadi selagi kita dapat mendengar, kita bersyukur.
Selagi kita dapat mendengar walaupun hanya teguran daripada firman Tuhan, kami bersyukur. Karena Tuhan masih berbicara di dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan. Haleluya. Jadi oleh itu firman Tuhan sesuai dengan Roma pasal yang ke-13 ayat 12 mengatakan ini. Mari kita bacanya sama-sama. 1, 2, 3. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 dan kita baca sekali lagi dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya saudara. Dengan rendah hati. Dengan lemah lembut. Terimalah firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu. Karena firman Tuhan dapat menyelamatkan jiwamu. Bukan sahaja selagi kita hidup di muka bumi dan juga di akhirat. Ada amin? Ada amin? Ya, jadi oleh itu yang ketiga, bukan saja firman Tuhan menggalakkan kita, ya mendorong kita bahwa, hey, you are not alone. Ya, ada banyak yang berseru, mendorong, menggalakkan kita di dalam perjalanan iman kita. Bukan saja firman Tuhan mengatakan, hey, awas, hati-hati. Ya, tanggalkan semua dosa. Yang ketiga adalah setia sampai akhir. Mari kita kata sama-sama setia sampai akhir. Kata lagi dengan suara yang lebih kuat, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Ya, mari kita baca sekali lagi Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlumba dengan tekun dalam perlumbaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mari kita baca ayat yang terakhir. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Haleluya saudara-saudari. Firman Tuhan menyatakan bahwa kehidupan Kristen kita ini, saudara-saudari, is not a 100-meter sprint. Ya, bukan larian 100 meter. Perjalanan iman hidup kita adalah bagaikan maraton. Dan di dalam setiap perlombaan maraton, demikian juga maraton rohani, memerlukan stamina, ketekunan, dan kesabaran. Peperangan melawan dosa, melawan godaan dan cobaan. Dan segala sesuatu yang menghindari kita. Ianya adalah akan berterusan. Akan berterusan. Akan berterusan. Kamu mungkin menang hari ini. Tetapi tidak janji kamu akan menang esok. Oleh itu perjalanan ini perlu ketekunan. Di saat-saat kita berjaya, kita memuji Tuhan. Di saat-saat kita jatuh, kita terus berharap kepada Tuhan untuk bangkit kembali dan terus perjalanan. Ada amin saudara? Itu adalah maksud setia sampai akhir. Dan caranya adalah ini saudara. Firman Tuhan menyeru kita berlumba dengan tekun. Dan jangan alihkan pandangan kita daripada tujuan dan Tuhan kita Yesus Kristus.
Kerana dialah perintis dan penyempurna iman kita. He is the author and the perfecter of our faith. Dan oleh itu saudara-saudari, untuk tidak terpesong, untuk tidak tersesat, untuk tidak putus asa, pandangan kita harus tetap kepada salib Kristus, kepada Tuhan Yesus. Kerana dialah pencipta, dia yang memulakan anugerah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan dialah penyempurna, dia yang menguatkan kita sampai ke garis akhir. Amin saudara. Dan itu adalah harapan dan iman kita. Itu adalah apa yang saya ingin galakkan kita semua pada hari ini. Supaya mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Ada amin? Anda dan saya memerlukan Tuhan untuk bermula dengan baik. Semua kata mula dengan baik. Mula dengan baik. Dan juga berakhir dengan baik. Berakhir dengan baik. Kita perlukan Tuhan. Dan caranya adalah ini. Fix our eyes. Tujukan pandangan kita kepada Tuhan. Amin. Hari ini adalah kita banyak warga ya yang berseragam di sini. In marching, ya, your focus is very important. Apalagi kalau kamu slow march, kan? Pandangan kamu harus tertuju satu spot, so that you can be straight. Kalau kamu tidak satu spot, kalau kamu tengok, apalagi kalau kamu tengok ujung kakimu, pasti terpesong. Apalagi kalau kamu lihat kiri kanan, ya susah mau jalan lurus. Focus on one. And for all of us, untuk kita semua, focus on Jesus. Amen. Sebagai kesimpulan, untuk mengakhiri khotbah pada pagi yang mulia ini, saya ingin katakan pada kita semua, kita bukan sendirian. Amin. Macam Liverpool punya motto, you are not alone, okay? You never be alone, okay? You never walk alone, okay? Okay? Betul tak? Dan juga sama. Di dalam kebaktian pada hari ini, Tuan Champion telah pun sejak ya kemarin dan juga hari ini kita bila kami bertemu, dia senantiasa ya mengulangi ini bahwa kita adalah satu. Ya. Pihak polis, masyarakat, ya. Seperti tema Hari Polis. Tiada berpisah. Kita satu. Hari ini mungkin mereka datang dengan seragam mereka. Tetapi di dalam iman, di dalam Tuhan kita satu keluarga besar. Kami adalah umat Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan oleh itu, kita tidak bersendirian. Kita juga mempunyai banyak saksi-saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, yang telah duluan, yang telah mendahului kita. Mereka dan saksi-saksi bukan sahaja saksi-saksi pada masa lalu, masa kini juga, dan masa yang akan datang. Dan Anda dan saya, dengar, Anda dan saya yang beriman, yang setia sampai akhir, kita juga akan dimasukkan di dalam Dewan Kemasyuran ini. Kita akan menjadi saksi-saksi yang menggalakkan generasi yang akan datang juga. Amen. Dan oleh itu,
saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu satu sama lain untuk saling mendoakan semasa kita terus berperang melawan dosa. Kita perlu satu sama lain untuk saling mendorong agar kita tetap fokus dan tidak tersimpang. Amen. Dan kita perlukan Tuhan Yesus bersama untuk bermula dengan baik dan juga berakhir dengan baik. Untuk sama-sama Tuhan Yesus yang memegang tangan kita di langkah pertama dan terus memimpin kita di dalam perjalanan. Dan Tuhan Yesuslah yang memegang tangan kita yang sama melangkah melalui garis akhir. Amen. Berharap pada Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kata pada kawan di sebelahmu, kiri kananmu, ya, sekurang-kurangnya kata pada 5 orang kiri kananmu, setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Haleluya. Mari kita meresponi firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama menerima anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami yang mendengar firman Tuhan, mari kita meresponi dan mengharapkan Tuhan untuk menguatkan kita. Haleluya.